Perkenalkan, nama saya Hatami dengan NIM C1G024192. Baik teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang komoditas cabai. Apa sih itu cabai? Bagaimana pengolahannya, penyimpanannya, dan pengemasannya? Jadi teman-teman, cabai merupakan tanaman dari keluarga Solanaceae, di mana nama latin dari cabai adalah Capsicum spp. Tanaman cabai merupakan tanaman yang berasal dari benua Amerika, tapi sekarang tumbuh subur di iklim tropis seperti di negara kita, yaitu Indonesia. Di Indonesia, cabai menjadi bahan utama dalam banyak masakan tradisional. Rasanya yang pedas mampu memperkaya cita rasa makanan, bahkan bisa membuat orang ketagihan ya teman-teman. Nah, kira-kira kenapa sih cabai itu rasanya pedas? Jadi, cabai terasa pedas karena cabai mengandung senyawa alami yang bernama capsaicin. Saat ini bekerja dengan cara mengirim sinyal panas ke otak melalui reseptor saraf di lidah. Walau sebenarnya tidak ada panas fisik, inilah yang membuat kita merasa berkeringat, menangis, bahkan merasa terbakar setelah memakan cabai. Menariknya, zat capsaicin ini bukan hanya sekedar pemicu rasa pedas, tapi ia juga memiliki manfaat kesehatan bagi tubuh, seperti meningkatkan metabolisme, kaya akan vitamin C, melancarkan peredaran darah, dan meredakan nyeri alami. Secara ekonomi, cabai termasuk komoditas hortikultura yang bernilai sangat tinggi. Harga cabai yang sering jadi sorotan karena fluktuasi yang ekstrim bisa melonjak tinggi saat panen gagal atau pasokan menurun. Selanjutnya adalah jenis-jenis cabai. Yang pertama ada cabai rawit. Nah, cabai rawit dikenal sebagai salah satu jenis cabai terpedas, di mana ciri-ciri cabai rawit itu yang ukuran buahnya itu sangat kecil, panjangnya sekitar 1-3 cm. Bentuk buah lonjong dan runcing, warna buah bervariasi dari hijau, kuning, hingga merah saat matang. Rasa sangat pedas dengan tingkat kepedasan 50.000 sampai 100.000 SHU atau Scoville Heat Units, di mana tanaman cabai rawit ini berbentuk perdu dengan tinggi 50 sampai 100 cm. Nah, daunnya berukuran kecil dan berbentuk lancet. Yang kedua ada cabai merah besar, di mana cabai merah besar ini merupakan cabai yang paling umum digunakan dalam masakan Indonesia. Ciri-cirinya itu cabai ini berukuran besar, panjangnya sekitar 10-15 cm, bentuk buah memanjang dan bergelombang, warna buah hijau saat muda dan merah cerah saat matang, di mana tingkat kepedasan cabai ini sangat rendah, yaitu 2.500 sampai dengan 5.000 SHU teman-teman. Dan yang ketiga adalah cabai keriting, di mana cabai keriting memiliki bentuk yang khas dan rasa yang lebih pedas dibandingkan cabai merah besar, di mana ukuran buah ini sedang, panjangnya 8-12 cm, dan bentuk buah memanjang dan berkerut, yaitu berkeriting. Nah, tingkat kepedasan cabai keriting ini 10.000 sampai dengan 20.000 SHU ya teman-teman. Selanjutnya adalah paprika. Nah, perlu teman-teman ketahui, paprika ternyata adalah satu jenis cabai teman-teman yang memiliki rasa manis dan sedikit pedas. Di mana ciri-ciri paprika ini dia berukuran besar dan bulat, bentuk buahnya seperti lonceng gitu ya teman-teman, dan warna buahnya itu bervariasi dari merah, kuning, hijau, serta orange. Selanjutnya adalah cabai habanero. Cabai habanero dikenal sebagai salah satu jenis cabai yang terpedas di dunia. Ciri-ciri cabai ini dia tuh buahnya agak kecil, sedang, dan panjangnya itu sekitar 2-6 cm. Bentuk buahnya itu seperti lonceng atau lanterna. Nah, dan warna buah ini juga bervariasi seperti merah, kuning, dan coklat. Selanjutnya adalah cara mengolah cabai. Cabai dapat kita olah menjadi berbagai bentuk produk turunan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan memperpanjang masa simpan. Nah, untuk itu beberapa teknik pengolahan umum yang meliputi itu seperti pengeringan. Cabai itu dikeringkan, bisa menggunakan cahaya matahari atau menggunakan oven dehydrator untuk menghasilkan cabai kering. Yang kedua itu ada penggilingan.
Cabai kering digiling menjadi cabai bubuk yang digunakan sebagai bumbu instan. Nah, yang ketiga itu ada penghalusan menjadi pasta. Cabai diolah menjadi pasta, menjadi pasta cabai atau sambal instan baik dalam bentuk mentah, matang maupun fermentasi. Selanjutnya ada pengacaran. Pengacaran ini yaitu cabai yang direndam dalam campuran cuka dan garam dengan tambahan gula untuk dijadikan acar cabai. Nah, setiap metode ini tuh memiliki karakteristik berbeda tergantung tujuan konsumsi dan target pasar kita. Ini adalah beberapa contoh hasil produk olahan cabai seperti pasta cabai, saus dan sambal, cabai kering, bubuk cabai, minyak cabai, cabai blok, abon cabai, acar cabai, manisan cabai, dan permen cabai. Teknik penyimpanan cabai. Penyimpanan cabai bisa dilakukan dengan pembekuan atau pengeringan, di mana pembekuan ini kita menyimpan cabai di suhu rendah untuk memperlambat proses pembusukan biologis pada cabai segar maupun cabai olahan. Selanjutnya adalah menyimpan cabai dengan teknik pengeringan, di mana kita akan mengurangi kadar air pada cabai untuk mencegah pembusukan cabai akibat mikroorganisme. Dan yang terakhir yaitu teknik pengemasan produk olahan cabai dan pada cabai segar. Nah, untuk pengemasan cabai segar biasanya kita menggunakan kemasan jaring. Biasanya digunakan para pedagang untuk mendistribusikan ke pasar tradisional. Nah, yang ada juga plastik berlubang nih biasanya digunakan mengemas cabai dalam jumlah kecil untuk dijual di toko-toko retail seperti minimarket. Nah, ada juga tray styrofoam dan plastik wrap ini biasanya digunakan untuk menjual sayuran atau cabai ditata rapi di atas wadah styrofoam dan dibungkus plastik transparan yang biasa kita lihat di supermarket. Untuk pengemasan produk olahan cabai seperti saus cabai itu biasanya kita menggunakan kemasan botol kaca. Dan untuk cabai bubuk biasanya digunakan plastik yang udah food grade dan ziplock bag atau botol plastik yang tertutup rapat. Nah, untuk cabai kering biasanya dikemas dalam plastik transparan tebal yang sudah divakum. Biasanya menggunakan plastik PE vakum dengan label kuantitas, kualitas, dan kode produksi. Baik teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan kita lebih mengetahui tentang komoditas cabai. Sekian dan terima kasih. Saya pamit undur diri dan bye-bye.